Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara install IPFire di VirtualBox. Ya. Langkah yang pertama, pastikan kita sudah punya ISO-nya ya. Langkah yang kedua, kita membuat baru ya. Baru ini ya, kasih namanya terserah sih. Contoh ya, ini namanya misalkan IPFire. Gitu ya. Kasih nama sampean, misalkan Linux, misalkan nama saya lah. Ya. Misalkan ya. Kalau sudah, terus ISO-nya dicari di mana kan ya. Cari lainnya, kita taruh di D IPFire. Saya menggunakan versi 2.29 ya. Double klik ya. Kalau sudah selesai. Ini dipilih order, Anda pilih yang order, ini Anda pilih 64 ini dah, boleh Linux boleh, order boleh 64 ya. Oke, kalau sudah seperti ini selesai. Nah, kalau sudah bootingnya ini dirubah, ini diklik ya, nanti muncul seperti ini. Floppy-nya ini ditaruh di bawah. Caranya optiknya diklik, arahkan ke atas, hadisnya arahkan ke atas. Sudah. Floppy-nya ini dihilangkan checklistnya. Oke. Kalau sudah, sekarang masuk ke penyimpanan ini. Penyimpanan diklik. Penyimpanan. Oke, ini IPFire diklik, live diklik. Oke ya. Oke. Kalau sudah, mulai. Kita tunggu sebentar, ini saya minimize saja. Ini masih proses ya. Minimize. Kalian muncul seperti ini ya. Ini saya besarin aja, berarti Ctrl C maximize. Jadi Ctrl C itu yang pertama, ini sama C itu menghilangkan menunya. Saya buat full screen lah ini ya, maximize. Ini saya pilih install IPFire ya, enter. Nah, IPFire itu kan line card-nya ada dua nih. Iya kan, line card-nya harus ada dua. Sebentar, ini saya tutup dulu. Saya ulangi lagi. Line card-nya ini kan line card-nya cuma satu nih. Line card-nya ada dua. Jaringan. Terus di sini ini yang ke internet NAT. Anda pakai yang PCNet boleh. Pastikan ini tersambung ya. Ini line card yang ke internet. Yang pertama, adapter 1 line card yang pertama. Yang ini adapter 2 diaktifkan dulu. Ini yang menuju ke PC Anda, ke klien. Jadi ada PC, situ internet, satunya lagi ke klien. Ya. Anda pilih di sini, kliennya tergantung kliennya. Kalau kliennya ada di dalamnya VirtualBox, maka Anda pilih jaringan internal. Kalau kliennya ada di dalam VirtualBox, misalkan di sini ada Windows 10 atau Windows XP atau Windows 7, maka pilih jaringan internal. Ini Anda pilih PCNet boleh, internet boleh. Ini jangan lupa izinkan semua. Kabelnya di checklist. Udah gini aja. Mulai lagi. Kita tunggu. Oke ya, saya ulangi ya. Muncul seperti ini kan ya. Enter. Ini tadi line card-nya sudah 2. Ini kita pilih English ya. Inggris saja. Start installation. Ini 20 giga kita pinjemnya, nggak apa-apa, kita del aja nggak apa-apa. Pilih extended 4. EX itu extended 4. Enter. Dia martisi dulu. Nunggu 100%. Ini kita nunggu selesai installernya. Oke. Kita disuruh restart. Reboot itu di restart ya. Enter. Udah proses. Muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul grup ini. Udah, enter aja. IPFire. Penggunaannya ini biasanya cara ngaksesnya Mas ya. Bisa secara langsung atau di remote pakai SSH biasanya gitu. Kita tunggu dulu. Oke. Ini ada keterangannya gini. Keyboardnya loh, ininya layoutnya itu kita pilih yang mana.
US aja, QWERTY kan, enter aja. Waktunya kita pilih Asia, Jakarta, A, S, Indonesia enggak? Cari aja manual ya. Indonesia, I, Indonesia, ini, Asia, A, A, AS, kita cari AS. Oke, Asia, Bangkok, Asia, Colombo. Kita cari Asia, Jakarta, ini, oh ini Jakarta ya. Oh, sudah enter. Nama lindungnya kasih nama apa? Misalkan IP Fair, terserah. Misalkan tak biarin aja ya. IP Fair. Nanti Anda ganti ke monggo. IP Fair main nama Anda monggo. Enter. Enter. Enter domain. Nah, domainnya ini diisi sekarang boleh, diisi nanti boleh. Gitu. Nah, kalau diisi sekarang monggo misalkan atau kata isi wis, biarin aja. Nanti aja ngisinya wis ya. Oke dulu. Passwordnya terserah Anda. Misalkan gampang-gampangan aja ya. Ya, ini password untuk root ya, ada keterangannya tuh. 1, tekan tab 1. Terus tekan tab lagi, enter. Memang nggak kelihatan passwordnya. Barangkali ada teman-teman ini nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Enter. Sekarang untuk admin, tadi kan root, sekarang admin. Kita bersama aja, jaga ini kalau lupa. 1. Kalau beneran ya jangan 1. Kalau misalkan di perusahaan beneran. Berpindah buat latihan, ya 1 aja nggak apa-apa ya. Nah ini, ada 2 istilah kalau di sini, ada green sama red. Nah, kalau green itu IP line card yang menuju ke internet. Gitu ya, ada green sama red. Ya, kita pilih ini ya, network configuration ya. Enter. Kita pilih green sama red. Enter. Pak Imrannya minta tugasnya seperti apa? Pilih yang apa kalau Pak Imran? Oh. Cuma disuruh coba yang IP fire, tapi diinfokannya itu nggak paham. Ini tergantung jumlah line card-nya. Ini ada keterangannya, select the network configuration for IP fire. Kalau line card kita tadi kan cuma 2, adapter 1 itu mewakili line card pertama, adapter 2 mewakili line card kedua. Kita pilih yang red, green sama red aja ya, soalnya line card-nya 2. Udah di enter. Terus kita enter lagi alamat settingannya. Ini kan drivernya nggak usah lah. Alamatnya. Alamatnya yang untuk apa ini? Yang green. Yang green, oke. IP-nya NAT kan ini kan. Ini IP yang ke internet, NAT. Berarti misalkan berapa IP-nya ini ya? IP-nya ini berapa sebentar? Oke, ini IP saya ya, contoh ya. Ini harus connect dalam satu network sama yang internet gitu ya. Green itu yang internet. Oke. Green ya. Sekarang yang red. Yang red sekarang. Oke. Yang red ini ternyata kebalik. Kebalik. Kalau yang green itu yang ke klien, kalau yang red itu yang ke internet. Oke, saya pilih yang ini aja. Di HCP aja ya. Di HCP. Gitu. Kita coba lah dia jalannya seperti apa. First commit IP address-nya ini, gateway-nya ini. Oke. Oke. Kita coba lah. Kita tab. Kita isi ya. Sorry. Di HCP enter. Udah selesai. Done. Pindahnya pakai tab ya. Done. Ya, wis, oke. Berarti tadi line card-nya udah ditentukan mana yang green, mana yang red. Tapi diingat-ingat ya, tadi yang green tadi IP-nya 192.8.19. Kalau yang red di HCP gitu ya. Kita lihat. Benar nggak? Oke, sorry. Done. Pindah ke sini. Done. Green interface aside. Oke. Done. Ignore. Soalnya kita cobalah nanti. Red ignore. Oke. DHCP-nya kita aktifkan. Oke, IP-nya mulai misalkan 192 168 20 titik startnya mulai 20 titik 10 lah. Berakhirnya 192
168.20.50 misalkan. Ini yang dibagikan ke klien. Ya, yang dibagikan ke klien. Kalau sudah sekarang DNS-nya yang kedua ini 8844 punyanya Google. Udah, kalau sudah pindahnya pakai tab kan oke. Komplit. Pastikan statusnya komplit. Iya. Oke. Ini hanya install aja gitu. Cirinya berhasil muncul kotak login. Nah ini kan networknya kan nggak dikenali versi dia. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa login dulu. Ini kan sudah selesai ya. Kita login dulu. Sip. Kita enter. Root. Enter. Huruf kecil semua. 1. Enter. Nah ini sudah Appifier ini. Clear. Membersihkan layar. Ya kan ini sudah Appifier. LSP underscore ya release. Oh no ya. Kalau ini beritanya Debian nih. Oh enggak ono. Ini sudah Appifier. Kita coba restart. Init 6. Di restart, di reboot. Ini networknya ini sama fire apa? Sama Appifier yang nggak dikenali. Minta diganti. Tapi ini sudah berhasil. Sudah berhasil login mas saya. Gitu. Kalau yang coba di itu kan di Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini di enter. Kita harus paham green itu kemana, red itu kemana gitu. Iya. Enter. Bersihkan layar. Enter. Root. Ya, bentar. Oke. Root. Ini klik dulu. Root. Passwordnya 1. Enter. Oke. Kita bersihkan layarnya. Ctrl L. IPA. IPA itu IP address menampilkannya. Kita lihat di sini ETH0 sampai ETH1. Tapi di sini belum ada IP-nya. Nano /etc network interface. Nggak ada. Bentar. Setup, kita pilih networking. Kita pilih driver. Ya, green yang lokal, yang tadi internet network. Sampai tadi bilangnya host only ya. Gitu. Kalau yang satunya lagi bridge itu kalau di sini read. Tadi kalau saya NAT ya. Saya yang ini dulu lah, read berarti yang ke internet. Saya suruh milih inilah. Ini kan AMD kan. Misal yang ini misalkan. Select udah selesai, done. Oh sorry. Sekarang yang green. Ya wis, iki beres. Done. Sekarang settingannya yang read jadi kan internet yang atau satu tadi NAT. Nah, itu pakai ini DHCP. Oke lah. Oke. Sekarang yang green yang ke klien ini IP-nya. Jangan 19 lah. 20 aja lah. IP address-nya 1. Oke. Itu yang green. Udah selesai, dua-duanya kan selesai. Oke, done. Di restart. Tadi dua-duanya yang NAT sama yang internal host di restart. Jadi tadi cara nyetingnya kalau Appifier bukan nano spasi /etc /network itu bukan. Itu kalau ASC kalau Debian. Tapi kalau ini ketik setup gitu.
tunggu sebentar sih. Ini kita shutdown init 0. Ini LAN cardnya kan ini kan jaringan internal ya. Ini tak ganti wis. Jangan biarin yang kedua tak ganti host dari sampean ya. Nama host. Tapi kalau saya sih mendingan bukan host ini. Ini gak apa-apa wis. Nah, kalau bridge kan nyambung ke sono ke internet. Gak apa-apa wis, host saya wis. Host only adapter 2. Izinkan semua ya wis, gak apa-apa wis. Berarti kalau host di sini harus ada host. Saya aktifkan dulu ini. Yang ini ya, bentar. Ini saya jalankan dulu proses menghidupkan VM-nya. Nah, ini sudah aktif. Nah, ini awalnya kan optik sama ini kan, ini sistem. Ini kalau diklik optik sama harddisk kan, optiknya ditaruh bawah, hilangkan checklistnya. Posisinya ingat ya, ini posisinya harddisknya sudah ada, API Fire-nya sudah terinstall. Ini sudah jalan API Fire. Idealnya nanti di sini pesannya hijau semua, maksudnya di sini statusnya oke, nggak ada yang violet gitu. Ini kan oke, nggak ada yang violet, warning atau file. Error tuh kalau nggak warning tulisan merah tuh file. Nah, itu yang nggak kita harapkan. Harus oke semuanya di sini. Nah, ini dikenali IP-nya 20.1 IPv4 green, itu udah jalan. Tuh. Dan card-nya dikenali lah maksudnya gitu. Soalnya tadi udah kita tentukan yang green. Kita lihat di sini ini ya. Klik kanan status. Oh, ini bentar. Ini belum di HCP ya. Sebentar, dapat HCP dulu ini. Nah, ini kan IP manual. Buat HCP dulu. Nah, oke. Terus kita cek belum dapat. Refresh. Cek lagi di sini. Oke, ini apa file di HCP servernya file, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi root huruf kecil semua, enter passwordnya 1. Clear atau Ctrl L ya, enter. Terus kita cek IP-nya, IP A gitu, IP spasi A. Di sini harus muncul. Ini 10.10 itu IP yang NAT tadi. Yang ini IP yang ke klien 20.1. Nah, sekarang supaya bisa di remote ya cara ini gampang. Kita lihat ini Ethernet ini kan sesuai dengan settingan ini. Ini kan adapter 2 itu adapter hanya host, adapter 2 pagar 2 ini. Itu tuh yang ini, kalau di saya loh, ini. Pagar 2 ini. Klik kanan, status. Ini kan di HCP-nya nggak jalan. Maka tak tulis manual, tak setting manual IP-nya. IPv4 saya buat satu network sama tadi. 192, 168, 20. Belakangnya beda, misalkan 5 atau 2 nggak apa-apa. Gateway-nya jangan lupa 192, 168, 20.1. DNS-nya dibuat 8844 boleh. Atau samakan dengan atas 192, 168, 20.1. Ini baru 8844. 8844. Pindahnya pakai tab. Pakai spasi. Atau diklik nggak apa-apa. Oke. Terus close. Kalau sudah kita coba WinR, ini menu run ini CMD. Kita coba cek IP kita, IP config. Ini kalau di Windows ya. Gandeng IP config. Nah, ini IP kita yang 192.168.20.5. Nah, kita coba sekarang ngeping yang 21. Ping 192.168.20.1. Nah, ini kan replay. Berarti connect antara yang Windows-nya ini sama yang di dalamnya virtual connect. Nah, kalau sudah connect, ya udah buka sini, buka browser terserah sama yang pakai Mozilla Firefox boleh pakai ini. Berarti pastikan ngeping replay ya. Gitu. Nah, settingan IP ini benar, LAN card dikenali, nyeting LAN card ada green sama red sesuai benar iso. Ketik aja 192.168.20.1 tambahi portnya. IP Fire itu 3 kali. Itu 234 garis miring. Enter. Kita coba. Empatnya 3 kali ke 4 kali. 3 kali kan ini 4. Hapus. Kebanyakan ini ya.
3 kali aja terus enter. Bad request. Oh, sorry. Ini HTTPS pinter. HTTP kecil aja nggak apa. Titik 2 gini, double slash. Enter. Muncul gini, klik advance. Advance, klik proses. Nah, nanti muncul gini. Tadi kan ada root sama admin. Terserah sampean. Root misalkan. 1 gitu aja. Tadi kan 1, enter. Apa tadi? Admin berarti. Oh, mungkin endo Linux asli ini endo API Fire root ini admin mungkin. Endo web browser maksudnya. Chrome admin. 1, enter. Nah, beres ya. Ngoten tok. Beres. Tugasnya cuma gini. Lah ini ditulis mek ngene tong kucing lokal domain mah. Sama domain tulis bagus.cerdas atau bagus.ali gitu. Yang penting ketika diakses gawe IP green mang. Iki kan dulu tapi ini green, duduk IP ini 20.5 duduk. IP ini sampai nyeting green mau biar IP ini. Portnya berapa muncul iki. Ini ipfire.bagus.ali. Beres ya ini ya. Oke, nanti kalau bingung ya tanya lagi lah.